Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Hans. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Wah, luar biasa. Saya senang sekali bertemu dengan guru-guru seperti ini. Jadi saya lihat agak sedih hari ini. Kira-kira ada apa ini? Benar sekali, Pak Hans. Saya sedih karena menghadapi anak di kelas. Motivasi belajar anak itu rendah sekali, Pak Hans. Seperti yang kita cerita itu hari itu. Ya, pernah diskusi waktu Pernah kita istirahat itu. cerita. Seperti masih berlanjut itu persoalan. Masih, Pak Hans. Wih, memangnya kita sebagai guru ini ya memang seperti itulah. Oleh karena itu tadi Pak Bani, jadi saya sediakan waktu khusus untuk kita coba curhat lebih dalam lagi soal anak-anak ini, soal kita. Jadi karena bagaimanapun Bapak sama saya sama-sama guru, jadi kita coba curhat. Kira-kira bagaimana kita mengatasi persoalan seperti ini. Jadi ini tujuan dari perbincangan kita di hari ini. Dan boleh tahu kira-kira bagaimana jalan ceritanya sampai seperti itu. Baik, Pak Hans. Berapa kali pertemuan ini di semester 2 ini, khusus kelas 12. Terus Dok, Banyak anak yang kurang konsentrasi. Yang berikutnya, begitu kita kasih latihan soal, itu anak-anak ada yang aktif dalam kelompok, ada yang tidak. Sebagian besar itu kurang aktif. sebagian besar dari anak-anak itu kurang Kurang aktif. aktif. Ya. Kira-kira anak-anak ini di mata pelajaran apa, Bapak? Khusus mata pelajaran saya, mata pelajaran kimia. Selama ini Bapak pernah tanya kira-kira mengapa mereka seperti itu? Nah, justru itu, Pak. Mungkin saya kurang berefleksi juga secara pribadi. Tapi mereka itu selama Bapak tanya itu mereka ada yang menyampaikan secara jujur atau Belum juga, Pak. Belum. bagaimana perasaan Bapak ketika anak-anak seperti itu? Perasaan saya memang sakit hati juga, Sakit, Pak. ya? Di satu sisi juga saya sakit hati. Yang kedua, saya mencari solusi. Mencari solusi. Selama ini saya boleh tahu kira-kira apa kelebihan dari Bapak sendiri yang berkaitan dengan permasalahan kelebihan yang ada pada diri Bapak. Saya berpikir bahwa soal kelebihan dan kekurangan itu kan tergantung ada yang nilai siswa sendiri. Tidak, yang menurut Bapak sendiri kira-kira kompetensi yang saya miliki yang mungkin bisa mengatasi persoalan ini yang ada dalam diri Bapak yang selama ini Bapak tahu, Bapak sadar bahwa Bapak memiliki kelebihan itu dalam diri. Saya pernah alami juga di tahun-tahun sebelumnya. Saya melakukan pendekatan angket, memberikan angket peserta didik untuk mereka melakukan refleksi, memberikan umpan balik setelah selesai kegiatan pembelajaran, sehingga berdasarkan analisis umpan balik dari peserta didik itu pengalaman saya sebelumnya. Seperti Bapak memiliki kelebihan bisa membuat analisis terhadap umpan balik peserta. Itu salah satu kelebihan Bapak. Mungkin ada kelebihan lain lagi. Apa yang Bapak tahu, apa yang Bapak ini yang punya pada diri Bapak. Mungkin yang terlebih khusus mata pelajaran kimia yang sama, saya di kimia. Kelebihan saya di mata pelajaran kimia itu sendiri. Yang kedua, profesi saya juga guru, tentu saya harus menguasai peserta didik secara keseluruhan. Kelebihan bisa menguasai peserta didik. Jadi saya sudah lihat Bapak memiliki ada kelebihan tadi bisa membuat angket itu ya, analisis feedbacknya siswa. Sekarang kelebihan yang kedua tadi Bapak sendiri mengajar kimia dan tentu memiliki kelebihan. Mungkin Bapak memiliki kelebihan mungkin soal pembelajaran berbasis IT itu, apakah Bapak punya hal-hal begitu, kelebihan begitu? Khusus saya sering menggunakan media pembelajaran di kelas. Yaitu PowerPoint itu pasti otomatis. Seperti Bapak memiliki kelebihan banyak sekali ini, luar biasa. Memang ini guru-guru yang diharapkan oleh negara seperti ini. Jadi boleh tahu
Mohon maaf, jadi saya ingin tahu sedikit, kira-kira menurut hasil refleksi Bapak sendiri, kekurangan Bapak selama ini yang berkaitan dengan motivasi belajar anak itu kira-kira mungkin ada yang menurut Bapak sendiri, karena itu belum tentu menurut orang lain. Nah, mungkin setelah refleksi, oh iya mungkin saya begini, mungkin bisa diceritakan. Oke, baik Pak Hans, jujur khusus mata pelajaran kimia, memang saya melakukan refleksi secara pribadi. Saya kurangnya menggunakan pendekatan media pembelajaran itu sendiri, lebih khusus di praktikum. Jujur, ada praktikum tertentu yang misalnya ada bahan di sekitar kita, berarti saya tidak capek untuk menugaskan peserta didik untuk cari bahan, alat dan bahan. Tetapi mata pelajaran yang berkaitan dengan animasi atau animasi itu mungkin itu kelemahan saya. Jadi begini, Mata pelajaran saya lihat tadi kekurangan yang ada pada diri Bapak ini saya lihat bisa diatasi oleh kelebihan yang ada pada diri Bapak. Jadi tadi saya dengar ada kekurangannya itu adalah kurangnya menggunakan media pembelajaran. Sementara kelebihan Bapak terampil menggunakan media pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana jalan keluar untuk mengatasi motivasi anak-anak ini tadi? Dengan kelebihan dan kekurangan yang Bapak dengan miliki. jalan keluar nanti, saya tetap pendekatan angket dulu untuk supaya cari tahu apa kira-kira kekurangan mereka. Oh, iya, Apa yang perlu juga mengetahui kekurangan mereka. mereka punya karakteristik. Mungkin berkaitan dengan minatnya, saya tidak Kebutuhan belajar salurkan peserta didik. mereka punya tidak sesuaikan dengan mereka punya kemauan atau karakteristik dari sendiri. Yang berikutnya Pak Hans, setelah saya melakukan refleksi dari angket yang ada, saya melakukan pemenahan terkait dengan strategi saya mengajar. Yang berikutnya tetap jangan lupa itu diferensiasi. Oh iya benar. Pelajaran Tadi, diferensiasi. mengakomodasi dulu ke Akomodasi. kebutuhan Minat, belajar, minat kebutuhan dari segi minat, iya. habis itu dari gaya belajar Gaya anak. belajar. Mungkin itu kelemahan saya Pak. Jadi Bapak rencananya ini dalam mengatasi persoalan ini dengan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, Mas. Mantap sekali. Yang kedua itu tadi saya dengar memperbanyak media-media pembelajaran. Wih, jadi ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, dan ada juga diferensiasi produk. Wih, mantap sekali ini. Yang satu tadi Pak Hans, saya lupa berkaitan dengan satu kelemahan saya tadi untuk praktikum yang butuh animasi, saya perdalam lagi. Nanti saya belajar kembali Itu ke animasi khusus untuk animasinya, praktikum yang menggunakan animasi. Karena mata pelajaran kimia Pak Hans, kalau kita menjelaskan secara kasat mata ya pakai kasat logika. Berarti pendekatannya itu media pembelajaran animasi itu. Oh, berarti menurut Bapak media pembelajaran dengan animasi itu efektif tidak? Menurut saya Efektif. efektif juga, karena ada contoh misalnya tentang materi tentang atom itu. Dengan Kan animasi. Wih. Secara nyata kan tidak dapat dilihat. Berarti harus pendekatan itu animasi. Sehingga saya sebagai guru kimia, guru eksakta yang tidak bisa menjelaskan secara ini, berarti saya harus belajar khusus tentang video animasi. Jadi ada banyak solusi tadi, ada solusi membuat angket refleksi itu balik dari siswa, menambah media ajar lagi, belajar animasi itu ya. Wih, dan pembelajaran yang berdiferensiasi luar biasa sekali. Boleh saya tanya ini, apa namanya? Kira-kira menurut Bapak sendiri, apakah Bapak komitmen untuk melaksanakan hal ini? Tentu saya harus komitmen karena saya sudah dapat persoalan motivasi anak khusus di mata pelajaran saya, sehingga saya punya komitmen untuk melakukan perubahan. Saya sebagai guru akan melakukan perubahan sesuai dengan menjawab kebutuhan anak-anak di kelas. Mantap sekali. Kalau boleh saya tanya,
dari skala nilainya, misalnya menurut Bapak langkah ini suksesnya kalau diberi skala itu dari 1 sampai 100, kesuksesan menurut Bapak itu kira-kira ambil di posisi berapa? Ya untuk ini prediksi sedikit. Ini prediksi kita mau prediksi sedikit. Anggaplah kita punya Suksesnya nanti saya yakin 95% anak. Wih, sukses dalam tantangan besar Yang penting sekali. tadi jangan lupa asesmen itu selalu kita dilaksanakan. laksanakan setiap kali kegiatan pembelajaran. Mantap sekali, berarti tingkat kesuksesan 95%. Kemudian Bapak memiliki komitmen untuk melaksanakannya tim. Sedikit lagi ya Pak, jadi kira-kira rencana tindak lanjut Bapak kira-kira seperti apa? Ya, rencana tindak lanjut saya kan seperti yang tadi. Yang pertama itu setiap kali kegiatan akhir pembelajaran itu saya harus memberikan lembar refleksi kepada peserta didik, dan saya juga harus ada refleksi sebagai guru. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk modul ajar saya nanti itu saya pendekatannya tadi itu menggunakan modul diferensiasi, dan strategi belajar saya harus berubah. Bagus sekali. Jadi saya yakin Bapak bisa melaksanakan. Boleh tahu kira-kira Bapak melakukan eksekusi untuk hal ini kira-kira kapan? Untuk eksekusinya itu mulai pembelajaran ke depan. Mulai pembelajaran ke depan langsung eksekusi, guru yang hebat, selamat ya. Ya. Ternyata bagus sekali ide-idenya. Jadi Bapak sudah menemukan beberapa 4 atau 5 solusi tadi dari perbincangan ini. Jadi menutupi akhir perjumpaan kita ini, saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Bapak telah melakukan curhat, kita sudah berdiskusi bersama soal bagaimana kita memberikan dukungan terhadap anak-anak ini, khususnya karena kekurangan motivasi belajar mereka. Saya bersyukur bisa berbincang dengan Bapak di pagi hari ini, dan saya harap semoga Bapak juga bisa bersyukur berbincang dengan saya di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Yakir? Mungkin bisa memberikan Tanggapan saya yang kata-kata pertama, akhir lah begitu. saya senang berdiskusi seperti ini. Tentu Bapak sudah bisa istilahnya menjembatani saya untuk mencari jalan keluar. Salah satunya dari topik atau diskusi pada hari ini. Terima kasih Bapak ya, jadi sudah meluangkan waktu bersama saya di pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga sukses perjalanan karirnya ke depan. Thank you. Thank you. Bye.